Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal latihan yang menjadi PR untuk pertemuan 14 terlebih dahulu. Oke, kita mulai dengan soal nomor 3. Saya sudah memeriksa beberapa PR kalian dan 70% itu jawabannya serupa, yang benar hanya, dan dari 70% itu masih banyak yang salah, yang hampir banyak benar itu masih di bawah 10%. Oke, ini saya ambil contoh dari tugas salah satu teman ya. Sini sudah saya tutup namanya. Oke, kita lihat di sini saya akan koreksi untuk memudahkan. Jadi saya ambil latihan dari kalian. Di sini akan saya infokan bagaimana cara mengerjakan yang benar gitu ya. Jadi pertama itu kita lihat dulu di sini. Kita baca dulu apa yang diketahui dan kemudian kita tulis diketahuinya. Di sini tinggi rata-rata mahasiswa tingkat persiapan di suatu perguruan tinggi adalah 162 cm dengan simpangan baku 6,9. Nah, berarti ini adalah mu dari populasinya, dan ini simpangan baku 6,9 cm adalah simpangan baku dari populasinya. Ini adalah sigmanya. Oke, jadi ini apa yang sudah dikerjakan temannya benar, diketahuinya mu sama dengan 162,5 dan sigmanya 6,9. Selanjutnya kita baca pernyataan ini ya. Pernyataan pada kalimat kedua ini akan menjadi dasar kita untuk menuliskan hipotesis. Di sini pertanyaannya, apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi perubahan dalam tinggi rata-rata bila suatu contoh acak 50, berarti ini adalah N. Mahasiswa tingkat persiapan mempunyai tinggi rata-rata 165,2. Nah, berarti ini adalah X barnya. Kenapa ini X bar? Karena ini rata-rata diambil dari contoh acak. Kalau rata-rata dari contoh itu kan notasinya X bar. Nah, kemudian di sini diinformasikan bahwa alfa yang harus kita pakai adalah 0,02. Ini adalah alfanya. Oke, ini sudah benar. Ini benar, ini benar. Sekarang kita cek hipotesisnya. Oke, ingat tadi hipotesis itu dibaca dari kalimat kedua pada soal ini ya. Jadi kalau pertanyaan apakah ada alasan atau apakah telah klaim tersebut benar, nah itu berarti kita fokus ke situ untuk hipotesis. Nah, tadi kan di sini pertanyaannya pernyataannya apakah ada alasan untuk percaya bahwa telah terjadi perubahan dalam tinggi rata-rata. Nah, berarti di sini kita masukkan kalau namanya tidak ada perubahan berarti kan tidak diberitahu ya apakah lebih dari atau kurang dari. Nah, berarti karena ini tidak spesifik lebih dari atau kurang dari, maka H1-nya itu mu tidak sama dengan. Oke, jadi selama kita membuat hipotesis itu kita fokus ke H1-nya, karena H0-nya itu sebenarnya secara umum kita bisa tuliskan tandanya itu semuanya sama dengan, sedangkan tanda di H1 itu yang berbeda-beda, bisa kurang dari, bisa lebih dari, atau bisa tidak sama dengan. Oke, nah banyak kesalahan yang terjadi di teman-teman semua itu adalah di sini saya lihat tuh sebagian besar H0-nya itu misalkan mu-nya angkanya 162,5. Nah, di H1-nya kok berbeda, angkanya 165,2. Jadi ngikutin dari X bar-nya. Ini hipotesis seperti ini salah. Kenapa? Karena namanya hipotesis H0 dan H1 itu sebenarnya isi angkanya itu harus sama. Hanya berbeda di tandanya saja. Jadi kalau di sini kan H0-nya kita bicara hipotesis mengenai nilai tengah, berarti H0-nya itu kita bicara tentang mu, nilai tengah. Nah, terus kalau misalkan di H1-nya itu tidak terjadi perubahan, kan berarti tandanya tidak sama dengan. Nah, di sini angkanya sesuai sama populasinya atau mu 0-nya. Jadi kan kalau di rumus umum, kalau di tabel yang ada 6 rumus itu tabel 10.1 itu kan mu kurang dari mu 0 atau mu lebih dari mu 0 atau mu tidak sama dengan mu 0. Nah, berarti kan di sini angka ini itu sama di H0 maupun di H1. Berarti di sini mu 0-nya kalau pada soal ini adalah 162,5. Nah, berarti H1-nya itu tinggal lawannya ini. H0 itu lawannya dari H1, mu
sama dengan 162,5 seperti ini. Oke, jadi apa yang dibuat oleh temannya ini sudah benar. H0 nya mu sama dengan 162,5, H1 nya mu tidak sama dengan 162,5. Nah, kemudian dari hipotesis ini kita bisa menjustifikasi atau bisa memutuskan bahwa nanti untuk tabelnya itu kita gunakannya alfa dibagi 2 atau alfanya tidak dibagi 2. Nah, karena ini hipotesisnya dua arah, kalau tandanya sama dengan tidak sama dengan itu artinya dua arah, maka alfanya harus dibagi 2. Seperti ini. Nah, kemudian di sini karena soal ini diketahui simpangan baku dari populasinya, maka dan di sini juga ada tambahannya n-nya juga lebih dari 50, maka kita gunakannya itu rumus yang pertama, yaitu rumus Z untuk statistik ujinya. Jadi yang dinamakan statistik uji itu adalah, kita lihat pada tabel 10.1 itu rumus yang kita pakai di kolom kedua itu nilai statistik uji. Berarti statistik uji yang kita pakai di sini nilai Z. Nah, rumusnya Z itu adalah X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N. Tadi X barnya adalah 162,5, terus mu 0 nya 162,5. Oke, sorry, tadi kebagi X barnya ini 165,2, mu 0 nya 162,5, berarti kita kurangkan, kemudian kita bagi dengan simpangan bakunya 6,9 dibagi akar N. Akar N nya berarti akar 50. Oke, nah nanti dari sini kita peroleh di sini Z hitungnya atau statistik uji Z-nya itu adalah 2,77. Nah, sekarang kita cek wilayah kritiknya. Ya, jadi karena ini hipotesisnya dua arah, maka sesuai dengan di tabel 10.1, maka wilayah kritiknya itu Z kurang dari minus Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2. Nah, karena alfanya dibagi 2, berarti di sini kita cari minus Z 0,01, itu tinggal gampang aja cari di tabel Z yang angkanya 0,01. Nah, ini tidak perlu ditulis lagi ini Z-nya di sini ya. Jadi langsung aja Z kurang dari minus 2,326. Yang sebelah sini Z lebih dari 2,326. Tadi kita punya statistik ujinya 2,77. Berarti kalau misalkan kita gambarkan dalam kurva normal seperti ini, di sini tengah-tengahnya 0, di sini ada minus 2,326, di sini ada positif 2,326, dan ini kan adalah wilayah penolakan, jadi ditolak kalau nilai Z hitungnya itu kurang dari ini dan atau Z-nya itu lebih dari ini. Nah, sedangkan ini 2,77 itu kan masuk ke wilayah yang ini ya, kan lebih besar daripada 2,33 ya. 2,77 itu ada di wilayah penolakan untuk yang sebelah sini. Nah, artinya keputusan kita tolakan 0 karena nilai 2,77 itu lebih besar daripada 2,326. Nah, kesimpulannya berarti karena tolakan 0, berarti kita ambil yang ini ya. Maka kesimpulannya cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi perubahan rata-rata dalam tinggi gitu. Oke ya, jadi di sini harusnya ditambahin cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada alasan untuk mempercayai telah terjadi perubahan dalam tinggi rata-rata pada taraf nyata 2%, karena kita pakai taraf nyatanya 0,02 itu atau 2%. Oke, jadi ini seperti ini ya cara menjawabnya secara lengkap itu untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor selanjutnya di sini nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita namanya dikasih data mentah ya. Jadi di sini kita diminta ujilah hipotesis bahwa isi kaleng rata-rata suatu jenis minyak pelumas adalah 10 liter. Nah, berarti karena ada pertanyaan ujilah, berarti ini jatuhnya ke hipotesis. Jadi untuk soal nomor 5 nanti H0 dan H1 itu berdasarkan kalimat pertama ini. Nah, apabila di sini diambil contoh acak 10 kaleng, berarti ini N-nya sama dengan 10.
Nah, ini diberikan data mentahnya, kemudian kita diminta menggunakan alfanya 1% atau 0,01. Oke, berarti diketahuinya ini benar. Ini 10 liter itu namanya mu nolnya ya, atau mu boleh juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita harus mencari X barnya sama di sini simpangan bakunya. Oke, ini sudah benar. Nah, tadi H0 nya itu ujilah bahwa rata-ratanya itu 10. Berarti di sini hipotesisnya itu adalah dua arah, karena dia tidak mengatakan lebih dari atau kurang dari, atau kalimat yang menyerupai dengan kata lebih dari atau kurang dari atau sinonimnya. Nah, berarti ini kita cukup tuliskan H0 nya mu sama dengan 10, H1 nya itu lawannya mu tidak sama dengan 10. Sekali lagi ya, angka di H0 dan di H1 itu harus sama, hanya berbeda tanda di sini. Kalau di H1 nya tandanya tidak sama dengan, berarti H0 nya sama dengan. Atau kalau tanda di H1 nya kurang dari atau lebih dari, ini menunjukkan dia itu kalau yang kurang dari dan itu ada lebih dari itu berarti ujinya satu arah, alfanya tidak dibagi dua, karena ini ujian dua arah berarti alfanya nanti dibagi dua, seperti itu. Nah, setelah kita hitung X barnya, ini dapat angkanya, ini dapat angkanya, kita lanjut ke uji T nya. Oke, nah di sini kita lihat di bawah sini ya, uji T nya itu statistik ujinya, karena di sini kan untuk soal ini, karena di sini kan tidak diketahui simpangan baku populasinya, hanya diberitahu di sini mu nolnya ya, berarti kan kita tidak tahu sigmanya, dan ini adalah data mentah. Kalau ada data mentah pasti kita tuh pakainya di sini statistik ujinya itu T, dan kalau n-nya kurang dari 30 itu juga berarti kan kita pakai T ya. Jadi untuk soal nomor 5 ini kita pakai rumus yang kedua, yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Jadi 10,06 dikurangi 10 dibagi 0,246 dibagi akar dari 10. Nanti dapat hasilnya itu 0,77 T-nya. Nah, setelah itu baru kita lihat di sini, kita lihat wilayah kritisnya ya, dibagi dua kanan dan kiri. Nah, alfanya dibagi dua berarti kita cari minus T 0,005. Untuk di kiri berarti batasnya di minus 3,25, untuk di kanan batasnya berarti 3,25. Oke, kalau biar gampangnya kita gambarkan aja kurva normalnya ya, atau ini T hitungnya di sini kan pasti nilai tengahnya 0, di tengah-tengahnya itu 0, minus 3, misalkan di sini minus 3,25, di sini positif 3,25. Nah, kalau di wilayah yang diarsir ini kurang dari, dan di sini kan yang sebelah kanan lebih dari, berarti itu tolak H0. Sekarang kita lihat 0,77 itu ada di mana. 0,77 itu kan misalkan di sebelah sini ya. Ini masuk ke wilayah yang tidak diarsir. Nah, berarti kita gagal menolak H0. Ya, karena kalau kita tolak H0 harus ada di arsir yang sini. Nah, ini saya sudah di video juga kan sudah sampaikan ya, istilahnya itu bukan terima H0 tapi gagal menolak H0. Jadi tidak ada itu namanya terima H0. Kalau kalian baca di buku bahasa Inggris, mereka tidak ada mengatakan accept hipotesis alternatif gitu atau accept H1, tapi mereka selalu mengatakan kalau di buku bahasa Inggris itu fail to reject H0 atau H0, jadi gagal menolak H0 gitu kalau kita terjemahkan gitu ya. Nah, artinya di sini kalau kita gagal menolak H0 berarti kita pengambilan keputusan kita katakan bahwa di sini kesimpulannya adalah pada taraf nyata tadi berapa? Pada taraf nyata ya 1%. Kita tuliskannya di sini, atau pada alfa 1% belum cukup bukti. Jadi kalau gagal menolak H0 itu belum cukup bukti, tapi kalau nolak H0 itu berarti kalimat di sini adalah cukup bukti. Berarti kalau gagal menolak ya tadi belum cukup bukti untuk
menyatakan bahwa isi kaleng rata-rata suatu jenis minyak pelumas tidak sama dengan 10 gitu ya. Berarti ini artinya rata-rata minyak pelumasnya itu bernilai 10. Oke ya. Atau artinya bisa dikatakan bahwa isi kaleng rata-rata bernilai 10. Oke, seperti itu. Oke, jadi nanti bisa diulang lagi, kalian ulang-ulang lagi videonya kalau masih belum jelas. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Yang nomor 3 itu selanjutnya itu soal nomor 8, sorry. Nah, ini soal nomor 8, kita lihat ya. Tahun lalu karyawan Dinas Kebersihan Kota menyumbang rata-rata $8 pada korban bencana alam. Ujilah hipotesis pada taraf nyata 0,01 bahwa sumbangan rata-rata tahun ini masih tetap. Nah, berarti di sini untuk hipotesis kita lihat masih tetap 8 bila satu contoh acak 12 karyawan, ini adalah N-nya. Nah, ini tadi adalah mu 0-nya. Nah, ini dari contoh acak kita dapat X barnya, di sini S-nya. Asumsikan bahwa sumbangan-sumbangan itu menghampiri sebaran normal. Oke. Ya, jadi ini benar, ini benar. Nah, ini bukan 1,75, ini bukan sigma ya, tapi S. Kenapa? Karena sigma itu kan menunjukkan simpangan baku populasi, sedangkan ini adalah simpangan baku contoh. Ya, kalau simpangan baku contoh itu notasinya S. Nah, kemudian diberitahu tadi X barnya 8,9, nah V-nya itu N kurangi 1, karena tadi N-nya adalah 12, maka V-nya itu 12 dikurangi 1, maka 11. Nah, di sini, ya baiklah, tadi nomor, saya anggap sebenarnya harusnya mahasiswa ini udah paham gitu ya, saya pikir ya, karena tadi di soal sebelumnya dia sudah benar, H0, H1 itu angkanya sama, hanya tandanya berbeda. Kenapa di soal nomor 8 ini angkanya berbeda gitu ya? Salah nyontek atau terpengaruh oleh temannya yang salah atau bagaimana ini ya? Nah, harusnya di sini nulisnya kalau H0-nya mu-nya sama dengan 8, tadi kan udah disampaikan di sini mu 0 ya. Jadi yang ada pada hipotesis itu bukan nilai X bar, tapi nilai dari populasi atau nilai yang menjadi klaim saat pertanyaan ujilah. Jadi kalau kata ujilah atau apakah gitu ya, pertanyaan itu biasanya itu menunjukkan angka H0-nya atau H1-nya. Jadi itu nilai mu 0-nya. Dia harusnya di sini mu tidak sama dengan 8. Oke ya, jadi ini bukan X bar sekali lagi. X barnya itu adalah yang didapat dari pengambilan contoh acak, itu adalah X bar. Jadi X barnya di sini 8,9, mu 0-nya 8, 8,9 dikurangi 8 dibagi 1,75 dibagi akar 12, maka kita dapat hasilnya, misalkan ini ya teman kita bulatkan 1,78. Ini harusnya pembulatannya 3 angka di belakang koma ya, sesuai sama T tabel atau Z tabel. Ini 1,782 gitu pembulatannya. Oke, baik. Nah, di sini wilayah kritisnya, di sini kita pakainya masih uji T ya, karena ini diperoleh dari sampel di mana sigmanya tidak diketahui. Apa sih sigma tidak diketahui? Atau sigma itu adalah simpangan baku. Simpangan bakunya kan nggak diketahui nih pada soal ini. Yang diketahui hanya tadi mu-nya, mu 0-nya. Nah, berarti kalau soal yang seperti ini itu kita gunakannya rumus kedua lagi. Kan di sini juga diinformasikan N-nya itu cuma 12. Tapi kalau misalkan di sini N-nya lebih dari 50,
nilai n-nya itu lebih dari 30 kan aturannya kalau di yang kedua itu kita baca di kolom kedua nilai statistik uji rumus T bla 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 itu, nanti kalian baca di bawahnya itu ada tulisan sigma tidak diketahui dan n kurang dari 30. Nah kalau misalkan di sini sigmanya tidak diketahui tapi n-nya lebih dari 30, ini kita bisa pakai tabel Z. Tapi karena ini n-nya cuma 12, berarti nanti kita statistik ujinya itu kita pakai T dan wilayah kritiknya kita pakai T tabel bukan Z tabel. Nah, di sini kita pakai T tabel, di sini V-nya 11 ya, tadi ini harusnya ditulis V-nya 11. Kayak gini nulisnya. Nah, di sini untuk alfa per 2-nya 0,005 dengan V11 kita peroleh angkanya itu di minus 3,106, berarti sisi positifnya adalah 3,106. Oke, jadi kita bisa gambarkan seperti biasa biar gampang. Di sini min 3,106, di tengah-tengahnya 0, di sini adalah 3,106. Tadi kita angkanya T-nya itu di 1,78, berarti ada di wilayah yang tidak diarsir ya, ada di sini misalkan 1,78 di sini, berarti kita lagi-lagi gagal tolak H0. Nah, artinya di sini kita bisa mengatakan belum cukup bukti ya. Jadi pada alfa sama dengan 1% belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa sumbangan rata-rata tahun ini berubah, melainkan masih tetap $8 seperti itu. Oke, baik ya, ini untuk soal di latihan pertemuan ke-14. Jadi di sini yang perlu saya tekankan, masih banyak yang menulis angka di H0, di H1-nya itu berbeda. Dan H0, H1 itu sekali lagi didasarkan angkanya itu pada nilai populasinya. Jadi kan yang kita mau uji itu sama nggak sih? Yang namanya pengujian hipotesis itu sebenarnya tujuannya adalah sampel yang kita ambil ini menunjukkan atau memiliki karakteristik dengan populasi atau enggak. Nah, di sini karakteristik dari populasinya itu yang kita perhatikan adalah nilai tengahnya. Jadi kita pengen tahu nih dari pengambilan sampel kita itu apakah nilai rata-ratanya itu seperti dengan nilai populasinya. Maka di sini angkanya itu harus angka populasi atau nilai mu 0 gitu ya, nilai tengah populasinya seperti itu. Jadi jangan angka di H0 dan di H1 itu berbeda. Terus di sini masih banyak yang menuliskannya terima H0, tapi harusnya sebenarnya itu adalah gagal tolak H0, bukan terima H0. Jadi tidak ada istilahnya namanya itu accept atau accept H0 gitu ya. Jadi yang ada itu tolak H0 atau gagal menolak H0 atau gagal tolak H0. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya secara lebih lengkapnya bisa seperti yang saya sampaikan ini, atau jika memang disesuaikan seperti soal ya oke lah, nggak apa-apa lah, nanti nilainya bisa diperbaiki. Oke, ini untuk yang ke-14. Baik, semoga bisa dipahami. Kalau misalkan kita tuh dari video yang saya buat mungkin banyak noise-nya gitu ya, banyak yang berisik-berisiknya, mungkin masih ada yang belum paham atau gimana, itu bisa kalian juga di YouTube tuh banyak gitu video-video yang menampilkan menguji hipotesis secara manual gitu, dan dengan kualitas video yang lebih bagus gitu. Mungkin video saya masih banyak kekurangan sehingga masih banyak yang belum paham, tapi harapan saya sebenarnya kalian tuh kalau belajar tidak dari hanya satu sumber gitu, tapi bisa melihat yang lainnya juga gitu. Oke, baik, terima kasih. Nanti untuk yang soal berikutnya pada video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.